Hosea 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sampai dengan hari ini, Tuhan masih berbicara kepada kita manusia. Tuhan bisa berbicara melalui firman yang didengar, melalui suatu peristiwa yang terjadi, melalui orang-orang yang kita temui, melalui jamahannya dalam hati kita, juga melalui pengalaman supranatural lainnya. Dan Roh Tuhan akan menerjemahkan kepada manusia batiniah dan jiwa kita apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan yang kita alami dengan kebenaran firman Tuhan dan kehendaknya dalam hidup kita, sesuai dengan perjalanan iman dan kedewasaan pengenalan kita akan Tuhan. Mari ingini Tuhan, mari buka hati dan hidup kita akan tuntunan Roh Tuhan setiap waktu. Seberapa jauh kita mengalami Tuhan tergantung seberapa kita mengingini pengalaman ilahi dengan Dia. Semakin kita mengingini Tuhan, maka semakin nyata penyertaannya dalam hidup kita. Dalam renungan belajar takut akan Tuhan ini, saya mengajak saudara belajar dari peristiwa kehidupan dan dari firman Tuhan. Mari izinkan Tuhan mengajari kita. Mari membuka hati dan pikiran kita, supaya kita hidup dalam takut akan Tuhan. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembah
Latar belakang belajar takut akan Tuhan nomor 428. Di saat kehendak Tuhan berbeda dengan apa yang diharapkan. Kerinduan setiap orang yang mau hidup berjalan bersama Tuhan adalah mengetahui kehendak Tuhan. Apakah itu kehendak Tuhan untuk hal-hal yang besar, bahkan kehendak Tuhan dalam hal-hal yang sederhana ataupun kecil. Kalau kita ini bisa mengerti kehendak Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, maka sungguh itu sesuatu yang menyenangkan karena keseharian kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa dengan Tuhan adalah masalah kebiasaan. Kalau kita terbiasa untuk melatih diri mencari, mendengarkan, berbicara kepada Tuhan, maka dari suaranya yang lembut itu lama-lama menjadi semakin jelas, semakin terang dalam perjalanan hidup kita. Hubungan dengan Tuhan adalah masalah kebiasaan. Lalu bagaimana caranya memahami bahwa kehendak Tuhan itu benar-benar terjadi dalam hidup kita? Atau apakah pengharapan kita, sesuatu yang kita harapkan itu berbeda dengan kehendak Tuhan? Mari kita dengarkan akan renungan ini. Belajar takut akan Tuhan nomor 428. Di saat kehendak Tuhan berbeda dengan apa yang diharapkan. Keinginan semua orang adalah apa yang diimpikan dan diharapkannya itu menjadi kenyataan. Bahkan apapun dan seberapapun apa yang diinginkannya itu menjadi kenyataan. Tetapi kalau kita mengenal Tuhan yang baik yang sudah menyelamatkan kita, maka kita percaya bahwa Tuhan memiliki akan rencana yang jauh lebih baik daripada rencana kita. Permasalahannya adalah kita tidak mengerti secara jelas apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kita tahu Dia adalah Bapa yang baik dan penuh kasih. Yang kita tahu adalah Dia menyiapkan masa depan yang luar biasa di depan kita. Dia Tuhan yang juga menetapkan akan hukum-hukumnya supaya ditaati oleh setiap orang yang berharap kepadanya. Dia sudah memberikan firman-Nya sebagai penuntun buat siapapun yang percaya kepadanya. Tetapi dalam perjalanan hidup kita tidak selalu mengerti dengan jelas apakah keinginan saya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah harapan saya ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita sedang berdoa mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka sebaiknya kita jangan mengambil keputusan sampai doa kita itu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Jangan sampai keinginan kita itu menguasai hati kita sementara kita mencari kehendak Tuhan, karena yang kita dengarkan lebih keras bersuara adalah keinginan hati kita. Kalau kita berdoa kepada Tuhan untuk mencari kehendak-Nya, sebaiknya kita sisihkan akan semua keinginan kita. Kalau memang kita mau mencari kehendak Tuhan, maka yang ada hanyalah pilihan dan kemungkinan yang dibawa ke Tuhan, tetapi belum keputusan. Keputusan akan diambil setelah melewati proses pergumulan dengan daging untuk ditundukkan kepada kehendak Tuhan. Kalau memang sedang mencari kehendak Tuhan, maka kita harus siap dengan keputusan Tuhan atau campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Kalau sudah mengambil keputusan sementara mencari kehendak Tuhan dalam doa, maka ketika keputusan Tuhan itu muncul dan kemudian tidak sesuai dengan keputusan yang sudah diambil sebelumnya, maka kekecewaan dan kemarahan akan muncul. Lebih baik keputusan yang diambil setelah berdoa harus tetap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Keputusannya bukan melawan firman Tuhan. Keputusannya harus menjadi satu rangkaian jalur kehidupan sesuai dengan panggilan dan kehendak Tuhan.
Ada kebenaran Tuhan yang penting buat siapapun yang ingin mencari kehendak Tuhan memerintah di dalam hidupnya. Ulangan 30 ayat 11 dan 14. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tetapi firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Jadi kalau mau mencari kehendak Tuhan, yang pertama dilakukan adalah membangun perpustakaan ilahi di dalam hati dan pikiran kita. Saya sebutkan sekali lagi bahwa kita harus membangun perpustakaan ilahi di dalam hati dan pikiran kita. Firman Tuhan harus banyak menguasai hati dan pikiran kita. Sebab kalau firman Tuhan tidak banyak dalam hati dan pikiran kita, maka apa yang ada di dalam hati dan pikiran itulah yang akan mempengaruhi keputusan kita. Kalau hati kita lebih banyak menyimpan pertimbangan manusia dan kisah hidup diri sendiri, maka bahan baku pertimbangan sedikit dan tidak rohani. Bukankah kita mencari kehendak Tuhan yang rohani yang akan mempengaruhi jiwa kita? Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Perpustakaan ilahi pribadi, kekayaan pikiran dan hati yang rohani ini juga menyimpan banyak kisah Alkitab yang mengajar kegagalan dan keberhasilan manusia dengan Tuhannya. Banyak kisah yang rohani dijadikan standar hidup kita. Soal kisah kejatuhan manusia Adam yang mengajar tentang Tuhan yang memiliki rencana yang baik tetapi dirusak oleh dosa manusia. Kisah tentang Kain dan Habel yang mengajarkan tentang menyembah Tuhan dengan berkorban dan tentang iri hati yang mematikan. Kisah tentang Nabi Nuh yang dikasihi Tuhan dan taat teguh melaksanakan firman Tuhan walaupun banyak orang mengejeknya. Kisah tentang Adam yang diberi kemampuan hebat tetapi ingin lebih lagi. Kisah tentang Kain yang mengikuti keinginan hatinya. Kisah tentang Nuh yang sabar, ulet dan kokoh hatinya. Dan masih banyak lagi kisah manusia dengan Tuhan di Alkitab. Semakin kita membaca, merenung, mengingat, dan menggoreskan dalam hati dan pikiran kita, maka akan membuat hati dan pikiran kita memiliki pola hidup ilahi. Kalau kita ini mau mempelajari tentang begitu banyak kisah manusia dengan Tuhan di Alkitab, maka semakin kita banyak membaca, semakin sering merenungkan dan mengingat, kemudian itu menggores dalam hati dan pikiran kita, akan membuat hidup kita ini memiliki pola hidup ilahi. Pola hidup ilahi yang sungguh-sungguh dipengaruhi oleh kebenaran firman Tuhan, oleh prinsip-prinsip ilahi yang ada di dalam Alkitab. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak memiliki perpustakaan ilahi, tetapi pendapat orang lain yang diingat, peristiwa menyakitkan yang terus diingat, keinginan daging yang terus dipelihara, tidak banyak firman Tuhan, dan tidak banyak berdoa mencari Tuhan, maka dalam hati dan pikiran kita ini akan terbangun pola hidup kedagingan. Kalau hati dan pikiran kita penuh dengan keinginan daging, maka sebenarnya kita ini hidup melawan kehendak Tuhan. Roma 8 ayat 7 dan 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup menurut daging tidak mungkin berkenan kepada Allah.
Lalu hal yang kedua untuk mendapatkan kehendak Allah yang benar adalah memiliki keinginan hati yang ilahi dan kudus. Karena Tuhan Allah itu kudus, maka yang keluar dari dirinya adalah kebenaran dan kekudusan semata. Resiko mencari kehendak Tuhan adalah berseberangan dengan Tuhan kalau keinginan kita masih keinginan diri sendiri atau keinginan daging kita. Kita membutuhkan kerelaan dan ketulusan hati untuk melepaskan kepentingan diri sendiri untuk mengerti kehendak Tuhan. Lalu bagian yang ketiga, supaya kita mendapatkan kehendak Tuhan yang benar adalah bergaul dengan Tuhan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, yang mengajari firman Tuhan dan mengingatkan kita akan kebenaran Tuhan pada saat kita membutuhkan. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan Roh Kuduslah yang lebih mengerti kehendak Tuhan Yesus dan kehendak Bapa. Semakin kita bergaul dalam dan erat dengan Tuhan Roh Kudus, maka kita akan semakin mendapatkan dalam tanda petik bocoran-bocoran yang berasal dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mau berbicara dengan Tuhan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, kita tidak mengingini Tuhan dalam keseharian kita, maka kita ini jadi lebih sadar akan keinginan diri sendiri dan keinginan orang lain. Bergaul erat dengan Tuhan Roh Kudus bukan pilihan lagi kalau menginginkan mengerti tentang kehendak Tuhan. Kemudian hal yang keempat untuk mengerti tentang kehendak Tuhan adalah membangun keluasan hati dan kerelaan untuk taat. Bagaimanapun kehendak Tuhan berbeda dengan kehendak daging manusia. Kalau kita terbiasa menyamakan frekuensi hati kita dan pikiran kita dengan kehendak Tuhan, maka kita terbiasa dengan kehendak Tuhan yang baik. Kehendak manusia kita akan terbiasa untuk mengikuti kehendak Tuhan. Atau dengan kalimat yang lebih tegas lagi, kehendak manusia kita dibiasakan mengikuti kebenaran firman Tuhan. Lalu hati kita ini fleksibel dan rela mengikuti Tuhan. Maka setelah kita berdoa sekian waktu lamanya mencari kehendak Tuhan atas pilihan tertentu, ketika keputusan Tuhan terjadi, maka hati ini percaya Tuhan memberi yang terbaik dalam hidup kita. Tidak ada kemarahan dan kekecewaan setelah mendengar akan keputusan Tuhan. Ibrani 10 ayat 35-36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 mulai. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya.
Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ketika kita mengadakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, maka bukan hanya roh dan jiwa kita yang disegarkan, tetapi perjumpaan dengan Tuhan secara tersembunyi itu akan membuat kita semakin mengenal kepribadian Tuhan. Semakin sering kita merenungkan firman Tuhan, maka kesadaran akan Tuhan dalam hidup kita akan semakin kuat, dan kita akan semakin menikmati pimpinan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Dia Tuhan semakin nyata, bahkan lebih nyata daripada segala sesuatu yang kita lihat dengan mata kita. Mari belajar takut akan Tuhan, maka kita akan semakin peka dengan suara dan pimpinannya. Mari mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus dan hati kita melekat kepadanya. Maka pengajaran, tuntunan, dan penyertaannya akan semakin nyata dalam hidup kita. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap setia, tetap semangat. God bless.